Selamat pagi Jemaat LCC yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, kakak, adik, welcome to church. Welcome back to your family. We are here to worship. Kita di sini untuk mempelajari firman Tuhan bersama, bertumbuh dalam iman bersama. Amin. Nggak kerasa ya? Apa kerasa? Hari ini, minggu ini adalah minggu kedua di bulan Januari. Minggu kedua di tahun 2026. Di sini pasti teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak sudah bikin rencana atau resolusi 2026. Amin. Coba saya mau tanya, siapa di sini resolusinya untuk lebih rajin baca Alkitab? Angkat tangannya. Siapa di sini resolusinya mungkin untuk lebih banyak minum air biar sehat? Siapa di sini mungkin resolusinya adalah tidur malamnya lebih awal? Tim anti bergadang mana? Anti bergadang. Saya yakin ya kita semua mau lebih baik setiap tahunnya, amin. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak mampu melakukannya semua dengan kekuatan sendiri. Jadi hari ini dan seterusnya, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita lebih berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Mari sekarang siapkan hati untuk berdoa sebelum ibadah. Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk terus memuji nama-Mu, terus mengucapkan syukur padamu, terus mempelajari karakter dari-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menyertai kami dari ibadah ini dan juga dalam sepanjang hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Allah yang benar, Allah yang besar, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Mari siapkan hati untuk memberi persembahan pujian untuk Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Betapa dahsyatnya Engkau. Betapa dahsyat dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang dari dulu, sekarang dan selamanya.
akan ada tantangan, akan ada rintangan, akan ada sukacita, akan ada duka cita, tapi tidak akan Tuhan tinggalkan. Amin. Tuhan tidak akan tergoyahkan. Amin. Tuhan bantu kami Tuhan untuk setia, untuk selalu memuji nama-Mu, selalu mau mendekat padamu. Teman-teman yang dikasihi, mari kita teruskan ibadah dengan pujian. Ku sembah Engkau Yesus, ya Tuhan, hanya Engkau. Inilah janji kami padamu Tuhan. Inilah iman kami ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau.
sendiri? Bilang, how are you my friend? How are you my friend? Good to see you. Apa kabar sahabatku? Yes. Inilah keluarga di dalam Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus yang saling menopang, yang saling menegur, dan saling membantu. Bapak Ibu yang dikasihi, sekarang waktunya untuk menari. Yes, mana suaranya? Saya mau tanya, siapa yang mengalami perubahan sejak terima Yesus? Nyanyi lagu ini. Mana sejak ku terima Yesus, hidupku disinari terang. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Mari semua berpaling ke jalan yang benar. Yes. Come on. Ku berpaling sekarang ke jalan benar. Sejak ku terima Yesus, terhapuslah segera dosaku yang besar. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Saya mau lihat gerakannya Bapak Ibu. Ayo mari kita menari untuk Tuhan. Yes, sekarang harapan. Sekarang harapan dan semangatku penuh. Sejak ku terima Yesus, Aku tak bimbang. tak bimbang lagi hatiku teguh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk kita di surga. Mari bersuka cita. Tersedia di surga tempat bagiku. Sejak ku terima Yesus, ku menuju ke sana senang hatiku. Sejak ku terima Yesus, Sama-sama katakan. sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku Sekali lagi yuk. sejak ku terima Suka cita katakan. sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak kapan? Sejak ku terima Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sekarang siapkan hati untuk menerima firman Tuhan sebentar lagi. Siapa yang di sini ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lambaikan tanganmu. Ya Tuhan, inilah keinginan kami Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu, untuk menyembah-Mu atas kebaikan-Mu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Yesus, Ku terkagum
Kau beri ya Tuhan kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kami ingin mengenalmu Tuhan. Di dalam dari semua yang ku kenal, Tiada kasih yang melebihi. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah keinginan kami ya Tuhan, untuk mengenalmu lebih baik lagi. Yes Lord. Mila ku buka mataku dan lihat wajahmu, arahkan kami kepadamu Tuhan. Mila ku lihat hidupku Dan karya tanganmu tersanjung Yesus. sesat Biasa karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. ajarlah kami cara-caramu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dengarlah pujian ini Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dengan segenap hatimu katakan, Dan ku ingin mengenalmu yes Lord. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa di dalam surga, jadi anak-anak Tuhan yang mau terus hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk terus belajar mengenal Tuhan semakin hari, semakin dalam, semakin hari semakin mengenal lebih dekat, lebih erat, lebih intim bersama dengan Tuhan. Dan ketika pagi hari ini Tuhan, sebagai upaya kami mengenal Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai waktu ini Bapa, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami, dan kami berikan waktu ini
Engkau berbicara bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang mau siap mendengarkan firman Tuhan dan mau mengenal Tuhan lebih dalam, katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi sebelum kita duduk. Terima kasih tim worship TLCC, dan selamat pagi, selamat tahun baru ya. Jadi saya belum menyapa tahun baru kepada jemaat TLCC sekalian di tempat ini karena minggu lalu kebetulan puji Tuhan saya tidak ada di sini karena ditugaskan untuk melayani di cabang kita di Perumpung. Jadi selamat tahun baru sekali lagi semuanya. Selamat tahun baru, Happy New Year. Dan hari ini seperti kita tahu bersama, Pastor Muksin tidak ada bersama-sama dengan kita ya, karena baru mengalami kedukaan gitu. Ayahnya yang sudah lama kita doakan bersama kembali kepada Bapa di surga gitu. Sudah selesai perjuangannya. Tapi perjuangan kita hari ini belum selesai. Kita masih punya banyak tugas dan kita mau semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan bicara soal tahun baru, tadi di awal ibadah Ibu Jack menyampaikan sebuah pertanyaan gitu tentang resolusi gitu ya. Setiap tahun baru kita selalu bicara tentang resolusi tahun baru. Kita berupaya untuk menata ulang kehidupan kita di awal tahun yang baru ya. Punya kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik gitu ya. Mungkin tidur lebih cepat, makan lebih sehat, olahraga lebih banyak, dan lain sebagainya. Punya kebiasaan-kebiasaan kehidupan doa yang lebih baik, altar keluarga yang lebih intim lagi. Ataupun mungkin bagi sebagian mungkin ibu-ibu mungkin terutama gitu ya, menata ulang rumahnya biar gak bosan gitu ya. Banyak hal yang ditata ulang di awal tahun gitu ya. Setiap mengawali tahun baru banyak hal kita berupaya untuk mempunyai sebuah sistem hidup yang lebih baik, mempunyai sebuah cara pandang menghadapi tahun baru yang lebih baik. Saya mau menggambarkan seperti ini. Seringkali kadang-kadang ya, ada handphone baru gitu. Kita punya handphone baru. Ini handphone saya kebetulan tidak baru, tapi saya nggak minta handphone baru karena bisa berfungsi dengan baik. Tapi saya mau cerita aja gitu. Kadang-kadang kita punya handphone yang baru, tetapi stok lama gitu ya. Jadi secara sistem dia nggak update. Nah seringkali gitu, kebetulan beberapa barang kita juga ada barang yang rupanya baru tapi secara operation system lama, sehingga akhirnya beberapa software tidak dapat bekerja dengan baik. Nah ketika itu tidak bekerja dengan baik, apa yang harus kita lakukan sesungguhnya? Kita harus mengubah ulang operation systemnya menjadi sesuatu yang lebih baru. Betul ya? Kita harus mengubah ulang, menginstall, memasang sebuah operation system yang lebih baru. Kita mereset total semuanya, membuang aplikasi-aplikasi yang lama dan mengisinya dengan yang baru. Kadangkala gitu, kehidupan kekristenan kita itu seperti itu gitu. Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bilang kita lahir baru dan hidup baru, tetapi seringkali sebagai orang Kristen, cara pandang kita, tujuan kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan kita itu masih hidup di cara yang lama. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini akan mengajak kita gitu. Meskipun kadang-kadang kita sudah di dalam Kristus gitu, seperti nats yang akan kita baca bersama nanti, kadang-kadang kita masih hidup dengan gaya lama, dengan mindset lama, dengan identitas kita yang lama, dengan tujuan kehidupan kita yang lama gitu. Kita masih berpikiran tentang prestasi kita, pengakuan dunia, pembuktian diri kita, kenyamanan kehidupan kita, dan yang lain sebagainya gitu. Dan hari ini kita mau belajar dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi gitu. Jadi Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat yang ada di Filipi, bagaimana hidup di dalam Kristus itu nggak bisa lagi gitu. Sebenarnya kita hidup dengan pola pikir, dengan tujuan, dengan arah hidup seperti kehidupan kita yang lama. Kita harus berubah secara radikal. Kita harus berubah sepenuhnya. Kita harus riset total gitu ya. Kenapa judul khotbah saya hari ini adalah riset. Kita ulang dari awal gitu. Bukan kayak kita ngisi ke pom bensin kita mulai dari nol, tidak demikian ya. Tapi kita harus mengubah segala sesuatunya yang ada di pikiran kita, yang ada di kehidupan kita, sejalan dengan nilai yang baru, bukan nilai kehidupan kita yang lama. Jadi Paulus tidak sekedar gitu mengajak jemaat
Tuhan yang ada di Filipi dan kita sekalian pada hari ini untuk cuman upgrade gitu, nggak cuman memperbaiki atau upgrade itu apa ya, menaikkan derajat gitu ya, memperlengkapi lagi kehidupan kita, tapi Paulus mau gitu pikiran kita dirombak total, kehidupan lama kita secara total dirubah, secara radikal diubah, dibongkar, ditata ulang di dalam Kristus. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara tentang hal-hal tersebut, saya mengajak kita membaca nats kita hari ini. Kita buka Alkitab kita, di depan ditampilkan, tapi kalau mungkin kurang terbaca kita bisa buka Alkitab kita di Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 11 gitu. Saya akan, karena ayatnya sedikit, saya akan bacakan saja bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengajak kita hari ini melihat dari ayat-ayat yang barusan kita baca, ada 4 hal gitu ya, yang harus kita riset, yang harus kita tata ulang, kita ubah secara radikal supaya kita hidup benar-benar mengenal Kristus sesuai dengan kehendak Kristus. Kita mau melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi adalah bicara tentang riset pola pikir. Mindsetnya harus berubah dulu. Kita harus mengubah mindset kita dari yang lama menjadi yang baru. Apa yang Paulus sampaikan adalah dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Jadi dulu gitu ya, Paulus merasa ada hal-hal yang dianggap baik baginya, dan kata untung rugi yang Paulus sampaikan di sini adalah sebuah terminologi dalam bidang akuntansi gitu ya. Sebuah terminologi dalam bidang akuntansi. Ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya. Mana yang menguntungkan, membawa profit, menyenangkan, membuat keamanan gitu. Saya akuntansi gitu ya. Kita bicara soal keamanan ya. Finansialnya aman gak nih gitu. Perhitungannya aman gak nih. Itu dianggap untung kalau dia aman. Kalau dia surplus, kalau dia lebih. Tetapi kalau itu defisit dianggap rugi. Tetapi Paulus di sini mengatakan, dulu hal-hal ini aku anggap sebagai keuntungan. Inilah kelebihan aku. Inilah kenyamanan aku. Inilah titik aman aku, inilah safe place aku gitu. Tetapi Paulus katakan sekarang gitu, aku menyadari setelah aku di dalam Kristus, itu segala sesuatunya kuanggap rugi. Ya, dulu yang dianggap keuntungan sekarang dianggap rugi. Dan di ayat berikutnya, ayat 8 dikatakan malahan segala sesuatu. Jadi mungkin bukan hanya yang dialami sebagai keuntungan, tetapi hal-hal lain yang ikut di bawahnya juga dianggap rugi oleh Paulus dalam hal ini gitu. Dan kalau jadi sebenarnya apa yang Paulus katakan yang menjadi keuntungan bagi dia, yang kehidupan dia yang dahulu? Saya mau membacakan bagi kita ayat 4 sampai 6 gitu ya. Paulus mengatakan demikian untuk kita tahu sedikit konteksnya. Demikianlah firman Tuhan. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini ada sebuah nada yang Paulus sampaikan tentang pride, betul ya? Tentang sebuah prestasi. Aku bisa membanggakan hal-hal ini. Kalau orang lain bisa, aku juga sebenarnya bisa loh. Apa yang dia banggakan? Dikatakan, aku disunat pada hari ke-8. Aku dari bangsa Israel. Aku dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya apa?
Dia ahli Taurat. Orang yang knowledgeable, sangat paham. Kalau orang bilang aku orang Farisi, artinya dia menjalankan sekian ratus turunan hukum Taurat di dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai yang nggak masuk akal kayak bawa jarum di dalam kantong baju itu dianggap dosa gitu ya ketika hari Sabat gitu. Paulus menjalankan itu gitu. Dan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dan orang-orang Israel pada waktu itu yang tidak percaya kepada Yesus Kristus ketika menganiaya murid-murid Kristus itu sebuah prestasi, ya. Tentang kebenaran, aku dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ada pride di situ ya, ada prestasi yang Paulus bisa banggakan, tetapi kemudian secara paradoks, secara total dia mengubah mindsetnya. Hal-hal yang harusnya dia banggakan, yang menjadi prestasinya, yang menjadi statusnya, yang menjadi identitasnya dianggap tidak lagi berharga. Di akhir ayat 8 dikatakan malah, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, segala pride-nya, segala kebanggaannya, segala prestasi, segala identitas kehidupannya, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan Paulus mengatakannya dengan sangat keras, ya. Kata sampah yang Paulus katakan disampaikan di sini adalah sebuah kata yang merujuk pada kotoran, limbah, sampah, sisa-sisa makanan, jijik, busuk, bau, nggak penting di dalam kehidupannya. Ini pola pikir yang Paulus berusaha untuk menyampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa kehidupan kamu ketika kamu di dalam Kristus gitu, kamu tidak dipilih, tidak dipanggil untuk percaya kepada Kristus, untuk mengenal Kristus ketika hidup di dalam Kristus terhadap pencapaian-pencapaian pribadi kamu. Mindset kamu jangan berfokus kepada pencapaian-pencapaian pribadi kamu. Mindset kamu jangan berfokus kepada hal-hal yang menyamankan diri kamu, yang mengamankan diri kamu, yang mengenakkan diri kamu, yang membuat diri kamu bangga. Tapi berfokuslah kepada Kristus gitu. Karena segala sesuatunya yang tadi dianggap kebanggaan, dianggap kerugian karena Kristus. Ada pola pikir baru. Dan kepada jemaat di Roma gitu ya, kepada jemaat di Roma saya mengutip, ini Paulus juga yang menulis ya. Kepada jemaat di Roma 12 ayatnya yang kedua, Paulus mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan mindsetmu, pembaharuan pola pikirmu, pembaharuan nilai apa yang kamu pegang, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang Allah kehendakilah yang harus menjadi fokus kita. Pengenalan kita akan Allah, Kristuslah yang harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Ada mindset baru yang kita miliki. Jadi pembaharuan iman kita ketika kita menata ulang kehidupan kerohanian kita harus berangkat dari pembaharuan pola pikir kita. Nilai apa yang kita pegang? Mana yang secara valuasi lebih bernilai di dalam kehidupan kita? Apakah keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, keuntungan-keuntungan dari jualan kita, atau hal-hal yang membuat kita semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan kita? Kalau kita mengedepankan keluarga kita misalnya, tapi kemudian kita jauh daripada Kristus, apakah itu berkenan di hadapan Allah? Apakah itu akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus? Kita harus menentukan kehidupan kita gitu. Kita menentukan ulang, mendefinisikan ulang mindset kita bahwa Kristus harus benar-benar bernilai secara total di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar tambahan, bukan sekedar pelengkap di dalam kehidupan kita. Makanya Paulus ngomong sama jemaat di Filipi ini bicara soal riset total, bukan sekedar upgrade gitu. Kristus hadir dalam kehidupan kita tuh bukan sekedar membuat hidup kita menjadi lebih baik. Bukan membuat kita yang, karena kalau kita bicara lebih baik, kalau kita tadinya buruk hanya menjadi lebih baik, tidak menjadi benar-benar baik. Di dalam Kristus kita harus menjadi benar-benar baik, tidak sekedar menjadi lebih baik. Tahu bedanya ya? Ya, tahu bedanya ya?
Menjadi lebih baik belum tentu kita benar-benar baik. Bisa saja kita masih tetap buruk, tapi lebih baik sedikit gitu. Nah, di dalam Kristus kita tidak bisa sekedar menjadi lebih baik. Kita harus menjadi benar-benar baik. Untuk menjadi benar-benar baik, fokus kita, pola pikir kita, mindset kita haruslah berfokus kepada Kristus gitu ya. Kita harus meriset pola pikir kita, mengubah persepsi kita. Jadi riset pola pikir ya adalah mengubah persepsi dari Kristus adalah sebagian di hidupku gitu. Kristus menjadi pelengkap. Kristus memperlengkapi diriku. Kristus mengisi ruang kosong di dalam kehidupanku. Menjadi Kristus adalah segalanya bagiku. Sudahkah kita berpikir demikian di dalam kehidupan kita hari ini? Sudahkah di dalam mindset kita bicara bahwa Kristus adalah segalanya bagiku? Udah belum? Coba senggol kanan kirinya. Pak, Bu, Kristus adalah segalanya bagiku gitu ya. Kristus adalah segalanya bagiku. Karena apa gitu? Banyak orang Kristen mengaku Kristen, bicara bahwa dirinya Kristen, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi masih hidup dalam sistem nilai dunia. Tidak berfokus kepada sistem nilai yang Kristus ajarkan, yang Kristus inginkan, yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Standar dunia tidak menjadikan Kristus tolak ukur utama, tapi kalau mindset kita berfokus kepada Kristus, apa yang Kristus kerjakan, apa yang Kristus lakukan, itulah yang menjadi tolak ukur kehidupan kita. Standarnya harus Kristus. Standarnya jangan nilai-nilai dunia, bukan nilai-nilai etika, bukan nilai-nilai moral, bukan sebuah kemufakatan bersama dari masyarakat banyak yang menjadi sebuah budaya, menjadi standar nilai kita. Kayak orang korupsi di kantor tuh bukan hal baru di dunia pekerjaan. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Yang curi-curi duit 100-200 perak gitu ya. Curi-curi waktu. Terus sering banyak orang, bahkan banyak orang Kristen juga gitu bilang ya, kalau ya gak apa-apalah, toh semua orang melakukannya. Kayak anak-anak yang sekolah, yang kuliah, bikin tugas, nyontek pas ujian, nyontek kanan kirinya. Ya gak apa-apa, toh semua orang melakukannya. Jangan itu nilai kita, karena Kristus tidak mengajarkan demikian. Standar Kristus tidak demikian. Standar Kristus kita harus berbeda dari nilai dunia. Ya, tadi Paulus juga bilang ya di Roma yang tadi kita sudah baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Mindset kita harus berubah total, menjadikan Kristus adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Kita mengubah dari yang cuman Kristus memperlengkapi diriku, menjadi Kristus segalanya bagiku. Dan riset yang kedua, ya, riset yang kedua, ketika pola pikir kita sudah ditata ulang, yang hal berikutnya yang Paulus sampaikan ya, di ayat 9, Paulus mengatakan bahwa identitas kita juga harus diriset. Ya, saya bacakan dulu bagi kita ya, di ayat 9 dikatakan, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan itu. Jadi Paulus menyampaikan gitu tentang bagaimana identitas dirinya terbentuk ya. Tadi sebelumnya ya, identitasnya, bagaimana dia taat kepada hukum Taurat, apa prestasi-prestasi kehidupan dia sebagai seorang Ibrani asli dengan menjadi orang Farisi, itu tadinya identitas dia. Dan tadinya dia sangat bangga akan hal itu. Kenapa kita tahu Paulus sangat bangga dengan hal itu? Karena Paulus menyampaikannya berkali-kali sesungguhnya gitu. Tidak hanya sekali itu saja. Dan bahkan ketika Stefanus mati dibunuh, Paulus saksi utama karena orang-orang yang lemparin batu naruh baju di bawah kaki dia, dan secara tidak langsung kita tahu dia orang, mungkin salah satu inisiatornya juga di situ gitu, membiarkan hal itu terjadi. Tetapi kemudian gitu ya, dia membenturkan dua perspektif yang berbeda akan kebenaran. Tentang bagaimana kebenaran dia diri sendiri, kebenaran dia sendiri, karena dia katakan apa? Bukan dengan kebenaranku gitu. Identitas dia itu di dalam Kristus, bukan dengan kebenaran dia sendiri karena dia sudah menaati hukum Taurat.
Dan kedua adalah bagaimana kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, kebenaran yang Allah anugerahkan. Ada dua nilai kebenaran yang Paulus sampaikan gitu ya, dibandingkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi apa identitas kamu? Apakah kamu menjadi orang-orang yang menilai diri kamu ketika kamu berkaca, kamu tahu ini aku karena aku mempunyai A, B, C, D. Karena status karirku A. Karena keluargaku B. Karena pekerjaanku C. Dan bahkan karena pelayananku, tugas tanggung jawabku di gereja, persekutuan-persekutuan dan kelompok-kelompok sel yang aku pimpin, inilah yang menjadi keberhasilanku. Ataukah sungguh-sungguh kita memiliki sebuah nilai kebenaran yang kita sadari dikatakan oleh Paulus adalah yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Artinya sebenarnya benar nggak? Enggak, karena dikasih sama Allah gitu. Kebenarannya Allah anugerahkan karena kita mau percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau tinggal di dalam Kristus. Itu identitas kita. Ketika kita berada di dalam Kristus, itu harusnya menjadi identitas kita. Itulah identity kita gitu. Kita tidak sadar gitu. Seringkali orang Kristen tuh mungkin seperti Paulus yang dulu gitu, terjebak dalam apa yang namanya legalisme, legalitas gitu, membangun identitas gitu, rasa layak di hadapan Allah melalui ketaatan agamawi kita gitu ya. Seringkali pelayanan kita, tugas tanggung jawab kita menjadi dasar kebenaran diri kita. Aku sudah memimpin banyak persekutuan, aku memimpin Bible study, aku berkhotbah, aku mengajar sekolah minggu, aku datang ke gereja dari Selasa sampai Minggu setiap hari aku ikut persekutuan, aku ikut doa pagi setiap hari, aku punya altar keluarga setiap malam. Wah, nilainya banyak nih gitu, poinnya banyak kalau secara skor. Tapi apakah itu kemudian menjadi kebenaran kita? Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kebenaran kita tidak ditentukan dari seberapa terlihat saleh kita gitu. Kenapa saya katakan terlihat saleh? Karena belum tentu yang kita lakukan motivasinya adalah Allah. Belum tentu yang kita lakukan motivasinya adalah kita sungguh-sungguh mau mengerjakan dan melakukannya karena kita ada di dalam Kristus. Bisa jadi kita melakukannya karena kita mau membuktikan diri kita, aku adalah orang Kristen yang Kristen. Karena aku setiap hari ke gereja, karena aku kemana-mana bawa Alkitab dan baca Alkitab pagi, siang, sore gitu. Karena aku dimanapun aku tidak malu untuk aku berdoa. Orang-orang Farisi juga demikian ya. Dia berdoa di tengah-tengah jalan, mengadahkan tangannya ke langit dan berdoa dengan keras-keras supaya semua orang lihat. Tapi apakah Yesus ketika melihat itu mengatakan itu adalah doa yang baik? Tidak. Yesus mengatakan berdoalah, masuklah ke dalam kamarmu dan kunci pintumu dan berdoalah kepada Allah. Tuhan tidak melihat hal-hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam pelayanan kita sehari-hari, di dalam pelayanan kita setiap minggunya, di atas mimbar, di bawah mimbar, sebagai jemaat, sebagai anggota sekolah minggu, anggota care group, dan apapun itu juga sebagai identitas kita yang sesungguhnya. Karena identitas kita yang sesungguhnya harus dibangun di dalam kebenaran akan kepercayaan dalam Yesus Kristus, dan kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Kalau kita melakukan pelayanan kita tapi nggak sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus, yang orang lihat tuh cuman kebiasaan, ya, bukan identitas. Hanya membangun sebuah kebiasaan, hanya persona, hanya topeng, tapi motivasi hatinya tidak dibentuk dari situ. Jadi identitas kita itu tidak boleh dibentuk dari prestasi akan ketaatan agamawi kita, tapi harus dibentuk dari sebuah relasi yang intim dengan Kristus. Kita harus mengubah persepsi kita, persepsi identitas kita, bukan karena prestasi, tapi karena relasi. Coba, bukan prestasi, tapi relasi ya. Bukan prestasi, tapi relasi. Jangan kita sibuk membuktikan diri kalau kita orang Kristen, kalau kita pengikut Kristus, si paling pelayanan, si paling persekutuan, si paling berdoa, si paling puasa ya. Tahun ini Pastor Musin minggu lalu menyampaikan ya, kita mau bikin program puasa selama
1 tahun gitu. Nanti kita akan bikin sebuah mading, kita bisa mengisi di hari apa kita akan mau berpuasa sepanjang tahun ini. Tapi bukan itu menjadi pembuktian kita. Oh, aku sudah sangat intim dengan Tuhan karena aku sudah puasa selama setahun ini di gereja TLC. Jangan itu gitu. Tetapi kita sungguh-sungguh diubahkan. Kita harus punya sebuah nilai yang membuat kita sungguh-sungguh benar gitu. Kepada jemaat di Kolose gitu ya. Pada jemaat di Kolose kita bergeser sedikit gitu, satu halaman kalau Bapak Ibu di Alkitab fisiknya gitu ya. Kita buka satu halaman di Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Paulus katakan demikian. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara gitu. Kadang-kadang ibadah kita itu hanya memuaskan kebutuhan kita akan pengakuan seberapa saleh kita. Jangan ya. Identitas kita harus sungguh-sungguh dibentuk. Identitas Kristen itu tidak bicara tentang apa yang kita lakukan di dalam kerohanian kita gitu ya. Apa yang orang lihat dalam kehidupan rohani kita, tapi seberapa dalam relasi kita dengan Kristus. Dan relasi kita dengan Kristus tidak secara kasat mata dapat dilihat semua orang. Dan penilaian orang akan tersebut sesungguhnya tidak benar-benar penting. Penting untuk kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tetapi ketika kita melakukannya dengan salah dan mencari validasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, disitulah kita sudah tersesat. Identitasnya sudah salah gitu. Paulus mengajarkan kita untuk menolak identitas yang dibentuk dari usaha sendiri, dari upaya-upaya kehidupan kita sendiri, dan menerima fakta bahwa kita dibenarkan karena iman kita ya. Kepada jemaat di Roma gitu, Roma 3 ayat 20 sampai 24 gitu ya. Dikatakan demikian, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Dengan upaya apapun kita nggak bisa menjadi benar. Kalau kita ibadah setiap hari, doa pagi, siang, sore, malam, tengah malam, menjelang subuh, pagi lagi gitu, kita nggak akan benar di hadapan Allah gitu. Dan juga dikatakan apa? Oleh karena melakukan hukum Taurat, kita pelayanan setiap hari, kita rajin kasih persembahan, bahkan persembahannya paling gede satu gereja, nggak akan membenarkan kita. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Identitas kita itu. Orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian lanjutannya apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu identitas kita. Kita adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan oleh Allah. Jadi upaya apapun yang kita kerjakan, bahkan dalam hal-hal kerohanian kita, tidak akan membenarkan kita di hadapan Allah. Kita harus memegang sungguh bahwa pembenaran adalah kasih karunia karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak beribadah, melayani, berdoa, berpuasa, dan hal-hal lain supaya kita diterima Allah. Kita melakukan itu semua karena kita sudah diterima Allah. Karena kita sudah dibenarkan, makanya kita beribadah. Kita sudah dibenarkan, makanya kita berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Kita sudah dibenarkan, makanya kita membaca firman Tuhan dan belajar akan firman Tuhan setiap hari. Kesadaran akan hal ini akan mematikan segala kesombongan rohani kita. Kita nggak lagi cari-cari validasi orang bahwa aku loh si paling saleh, aku loh si paling benar, aku loh si paling ibadah, aku loh si paling pelayanan. Dan ini juga akan mencegah kita untuk mengalami spiritual burnout gitu. Kita nggak akan kelelahan rohani karena kita tidak berupaya untuk mencari validasi gitu ya. Jadi riset identitas kita adalah
mengubah dasar identitas kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan untuk Kristus, tetapi karena fakta kita tinggal di dalam Kristus. Ngomong lagi kiri kanannya, kita tinggal di dalam Kristus. Jadi kita ingat ya, kita tinggal di dalam Kristus. Oke. Dan yang ketiga gitu, yang ketiga di ayat 10 gitu, Paulus menuliskan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi riset yang ketiga gitu ya, yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita sekalian hari ini adalah riset tujuan hidup. Tujuan hidup begitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang biasanya jadi tujuan hidup manusia? Keberhasilan, betul ya? Duit, nah, jadi orang kaya, kesuksesan, kenyamanan, ya, keamanan, sekuritas gitu ya. Karena banyak orang sekarang sangat terguncang mentalnya karena rasa ketidakamanan gitu, insecurity. Itu biasanya jadi tujuan dari kehidupan manusia gitu. Tapi Paulus gitu berusaha mendefinisikan ulang tentang tujuan kehidupan, bahwa tujuan kehidupan kita di dalam Kristus sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus Yesus adalah bukan untuk kenyamanan, bukan untuk keamanan, bukan untuk keberhasilan, kesuksesan, uang yang banyak, jadi orang yang kaya, jadi orang yang terkenal, jadi orang yang berkuasa, tapi untuk mengenal Kristus di dalam apa? Kuasa kebangkitannya dan juga di dalam penderitaannya. Waduh, tujuan kita menderita. Pulang deh, nggak jadi dengerin khotbah, tutup, terus pergi gitu. Nggak mau nih kita menderita gitu. Ada yang mau menderita di sini? Ada yang mau hidupnya menderita, sengsara, sulit, susah, penduduka? Nggak ada ya? Nggak ada. Semua orang tidak mau. Semua orang maunya itu. Tetapi Paulus mengatakan demikian, bahwa tujuan kehidupannya yang ku kehendaki, keinginannya, targetnya, ya kan, adalah untuk mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan kemudian apa? Persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Kita coba recall, bagaimana sih kematian Kristus? Enak, bobok-bobok terus gitu, pulang kepada Bapa. Enggak ya, penuh penderitaan, betul? Dicaci, dihina, dicambuk, diludahin orang, digantung di kayu salib antara bumi dan langit, dan mati buat kita semua, menjadi korban pengganti dosa-dosa kita. Padahal harusnya kita yang dihukum. Inilah perubahan tujuan yang Paulus ingin sampaikan kepada kita sekalian. Kita harus mengubah tujuan kita dari sekedar kenyamanan dan keberhasilan dunia menjadi sebuah tujuan, yaitu mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu harus menjadi tujuan kehidupan kita gitu. Masa ini seringkali kita diperhadapkan dengan dua ajaran di dalam gereja yang tidak tepat gitu ya. Tapi nyaman untuk kita dengarkan, nyaman untuk kita ikuti. Mungkin seringkali kita kadang-kadang nge-repost gitu ya. Yang pertama adalah bicara soal teologi kemakmuran, prosperity theology. Prosperity theology apa? Menempatkan Injil sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan hidup yang nyaman, yang diberkati, penuh kelimpahan. Kita akan berhasil, sukses, dan naik kelas karena kamu adalah kepala dan bukan ekor. Cuman bagian itu aja Alkitabnya yang dikutip, tapi bagian yang lain tidak gitu. Tetapi ini hati-hati ya. Tapi kita ketika dapat ayat begitu senang gak Bapak Ibu Saudara? Senang, pasti senang. Wah, kita akan diberkati, kita akan dilimpahi, kita akan dikenyangkan, kita akan menjadi pemimpin, kita adalah orang-orang pemenang. Tetapi kemudian yang menjadi titik baliknya apa? Dikatakan oleh orang-orang demikian apa? Penganut-penganut prosperity theology, kalau kita susah, kalau kita sakit, kalau kita menderita, kamu kurang beriman. Apakah demikian Bapak Ibu? Kalau kita susah, kalau kita sakit, kita kurang beriman? Kalau iya, berarti Paulus sangat tidak beriman.
Karena Paulus mengatakan dalam kehidupannya ada duri dalam daging yang tidak bisa dia lepaskan. Ada penyakit yang dialami sepanjang kehidupannya. Paulus dalam masa pelayanannya, setelah sekian kali perjalanan misinya, dia harus dipenjara sampai mati. Apakah Paulus kurang beriman, Bapak Ibu Saudara? Petrus di akhir hidupnya harus mati, disalib dengan kepala di bawah karena dia merasa tidak layak kalau harus disalib seperti Yesus Kristus dengan kepala di atas. Apakah Petrus kurang beriman, Bapak Ibu Saudara? Yohanes, murid Yesus yang lain, yang menulis kitab Wahyu sebelum dia dibuang dan diasingkan sendiri di Pulau Patmos, dia digoreng hidup-hidup, dimasukkan ke dalam minyak panas. Apakah Yohanes kurang beriman, Bapak Ibu Saudara? Tidak ya. Mereka semua adalah orang-orang beriman gitu. Abraham dikatakan bapak orang beriman. Apakah hidupnya tentram, nyaman, aman, dan baik-baik saja? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah kenyataannya. Di dalam Kristus tidak menjanjikan kenyamanan. Di dalam Kristus tidak menjanjikan keamanan, tapi menjanjikan keselamatan dan kehidupan kekal. Dan cara pandang teologi kedua yang mau saya sampaikan adalah bicara tentang anugerah yang berlebihan gitu ya. Hyper grace theology. Menempatkan Injil sebagai tujuan akhir. Sehingga berhenti untuk mengenal Kristus lebih dalam. Karena merasa bahwa aku sudah diselamatkan. Aku sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Sehingga ya udah, mau ngapain lagi? Aku nikmatin saja hidupku sekarang. Karena kita sudah di dalam Kristus, jadi kita tidak perlu lagi untuk melakukan disiplin rohani. Apa iya? Enggak ya. Justru kita harus terus menerus hidup dan mengerjakan keselamatan kita. Itu yang Paulus juga sampaikan. Di dalam Kristus gitu, sesungguhnya adalah awal mula perjalanan iman kita. Awal mula perjalanan keselamatan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita baru percaya kepada Kristus, dikatakan Paulus juga dalam suratnya yang lain, kita perlu masih bayi rohani, masih minum susu. Ya, lama-lama kita harus makan makanan yang keras. Artinya ketika kita masih bayi, kita harus terus bertumbuh, kita harus terus berkembang, kita harus terus semakin dewasa. Kita tidak hanya lahir baru lalu berhenti dalam kehidupan kita yang lahir baru itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima bagian-bagian firman Tuhan gitu, khususnya sekarang gampang ya orang-orang nge-share di WhatsApp, di Instagram, di YouTube dan segala sesuatunya bahwa hidup nyaman gitu. Dan kita berhenti berproses, jangan menjadi apa yang menjadi tujuan kita sekarang, tetapi harus Kristuslah, semakin serupa dengan Kristuslah yang menjadi tujuan iman kita. Kita harus percaya akan kuasa kebangkitannya di dalam pengenalan akan Kristus, dan kita juga harus hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Hal ini tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Hal ini harus menjadi satu bagian yang utuh. Jangan kita mau ngambil, kita percaya di dalam Kristus aku akan menerima jaminan keselamatan dan aku akan dibangkitkan ketika Yesus Kristus akan datang kembali. Kita percaya itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin ya. Amin ya. Tapi kemudian apakah kita juga percaya kita harus hidup dalam persekutuan dalam penderitaan dengan Kristus? Kita harus sama-sama menderita sama seperti bagaimana Kristus menderita. Ada amin? Amin. Oh, berat amin ya kan. Diajak menderita berat amin ya. Ada amin kalau kita mau bersama-sama menderita seperti Kristus? Amin. Amin ya. Karena apa? Tujuan hidup kita tuh bukan tentang mendapatkan kenyamanan atau kita sudah berada di tempat yang aman, tapi kita mau terus berproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan proses ini melibatkan penderitaan. Namun penderitaan itu disertai dengan kemuliaan gitu. Kita kembali lagi ke kitab Roma gitu ya. Saya suka Roma ini sangat dalam bicara tentang keselamatan gitu ya, sangat dalam bicara tentang teologi dan kebenaran. Di Roma pasalnya yang ke-8 ayat ke-17 dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak pengikut Kristus yang lahir baru di dalam Kristus, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga
dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi penderitaan kita tuh bukan sia-sia gitu. Penderitaan kita tuh tidak sia-sia. Kita pasti akan menderita, tapi kemudian Kristus akan menjamin kemuliaan bagi kita bersama-sama dengan Dia. Jadi riset yang ketiga, riset tujuan hidup kita adalah mengubah tujuan hidup dari hidup penuh kenyamanan menjadi hidup penuh pengenalan akan Kristus. Yang mana di dalam pengenalan itu kita juga mengalami penderitaan, tapi juga kita mendapatkan kemuliaan. Jangan kita ambil enaknya aja gitu. Jangan kita ambil enaknya aja. Kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Hidup sungguh-sungguh penuh pengenalan akan Kristus gitu ya. Ini harus menjadi tujuan kehidupan kita. Dan riset yang keempat gitu, ketika ini sudah sampai pada akhirnya gitu ya, kita bicara soal riset arah hidup kita. Tujuan bicara tentang titik akhir, targetnya di mana, tapi arah itu bicara tentang perjalanannya. Misalnya dari rumah saya di Tajur Halang Bogor, saya mau ke Hotel Aviari Bintaro untuk beribadah. Saya tahu tujuan saya di Hotel Aviari Bintaro, tapi arah perjalanan saya bisa dari Gaplek, saya bisa lewat tol via Ciputat, saya bisa lewat pasar Ciputat, atau kalau muter sedikit saya bisa lewat Gunung Sindur, mampir sebentar di Plungpung, lewat BSD dan sampai di Bintaro. Itulah arah perjalanan kita. Bagaimana kita berlalu dan berjalan sepanjang perjalanan ini untuk mencapai tujuan akhir ini gitu. Dan Paulus mengatakan di ayat 11 dikatakan demikian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari arah orang mati, yang merujuk kepada sebuah pergerakan, sebuah perjalanan. Supaya artinya supaya tuh belum terjadi, betul ya? Aku akhirnya belum terjadi. Ini adalah sebuah proses, ini adalah sebuah perjalanan. Dan meskipun kesannya tuh pesimis, betul, kesannya pesimis ya, kesannya tuh nggak ada harapan, kurang keyakinan akan keselamatan. Wah, kan kita kalau ikut Tuhan kita pasti diselamatkan, kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Tapi kenapa ini Paulus nulisnya supaya aku akhirnya beroleh, seolah-olah Paulus belum mendapatkannya, kebangkitan dari antara orang mati. Tapi sesungguhnya gini, Paulus tuh mau menyampaikan kepada kita hari ini bahwa iman kita tidaklah statis, diam, berhenti dan sekedar identitas belaka. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita tidak berhenti percaya kepada Kristus, tetapi haruslah menjadi sebuah proses arah hidup yang terus diubahkan ya. Transforming life, hidup yang terus diubahkan seperti tujuan tadi. Tujuannya apa? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tujuan kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau dikatakan semakin serupa, artinya ada proses yang harus dijalani. Nggak bisa tiba-tiba saya di sini lalu saya Kristus gitu. Nggak bisa. Tapi ada step by step yang harus kita jalani hari demi hari sampai kesudahannya nanti untuk kita dipermuliakan dan kita hidup di dalam kebangkitan dari antara orang mati. Memang karena iman di dalam Kristus dan karya penebusan Kristus, kita sudah beroleh selamat. Ya, kita nggak boleh cacat teologi di sini, bahwa kita harus yakin dan percaya di dalam Kristus kita sudah beroleh jaminan keselamatan, kita sudah mendapatkannya. Tapi iman kita harus terus bertumbuh untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Kita tidak bisa berhenti hanya aku sudah selamat lalu aku aku yang penting aku udah selamat, tetapi kita tidak semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita percaya Yesus gitu ya, ketika kita sudah dibaptis, kita mendapatkan jaminan keselamatan bukanlah sebuah titik akhir. Justru itu adalah titik awal perubahan kehidupan kita. Kita berjalan di arah kehidupan yang baru gitu. Kata bertobat artinya berbalik 180 derajat. U-turn, balik arah. Kalau dulu kita jalannya ke utara, sekarang kita jalannya ke selatan. Kalau dulu kita jalan ke barat, sekarang kita jalan ke timur. Inilah arti kata bertobat. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu, kita harus terus berjalan di dalam
keselamatan kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam pertobatan. Dan pertobatan itu kalau dulu saya pernah baca satu buku bersama-sama dengan Ko Aswin dan beberapa teman pemuda. Bukunya judulnya Discipline of Grace ya. Discipline of Grace yang nulis Jerry Bridges. Sebuah buku yang sangat baik sekali, mengingatkan kepada kita gitu. Kita harus hidup di dalam pertobatan kita setiap hari. Katakan oleh buku itu dikatakan bagaimana kamu harus mengotbahkan Injil kepada dirimu setiap hari. Supaya apa? Supaya kamu ingat, kamu ini orang berdosa, kamu sudah dibenarkan di dalam darah Kristus, dan kamu mau hidup di dalam pertobatan kamu setiap hari. Dulu hidup kita di dalam dosa tanpa harapan, sekarang hidup kita penuh harapan. Karena kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang mati untuk hidup dalam kehidupan yang kekal. Jadi tulisan Paulus di ayat 11 ini tuh bukan sebuah tulisan yang pesimis. Justru sebuah tulisan yang penuh pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Kalau kita lanjutkan ya, kalau kita lanjutkan di ayat 12 dan seterusnya gitu dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Arah hidup kita tidak lagi mengarah ke belakang, tidak lagi mengejar kesenangan dunia, tidak lagi mengejar prestasi dunia, tidak lagi mengejar kenyamanan, keberhasilan, kesuksesan, keamanan di dalam dunia ini, dan hidup di dalam kehidupan yang di dalam nilai-nilai dunia. Tetapi kita harus berlari-lari ke depan, mengarahkan apa yang ada di depan kita. Jadi yang ada di depan kita apa Bapak Ibu Saudara? Bukan saya. Apa yang ada di depan kita? Jaminan keselamatan dan kehidupan kekal yang sudah Allah janjikan bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya dan sudah ditebus dengan kuasa darahnya. Jadi perjalanan iman kita itu harus ditempuh oleh setiap orang Kristen. Kita harus sadar bahwa panggilannya belum selesai dan harus terus dikerjakan dan dijalani sampai ke sudahannya. Perjalanan kita harus terus berfokus pada kehidupan kekalan yang sudah Allah janjikan bagi kita. Jadi riset arah hidup kita. Wah, udah penutup nih kan. Udah mulai capek duduk gitu. Bentar lagi kita berdiri ya. Riset arah hidup kita adalah mengubah arah hidup kita dari berhenti pada jaminan keselamatan menjadi terus berjalan menuju pengharapan akan kehidupan kekal. Yuk sekarang senggol kiri kanannya. Yuk berjalan terus sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Oke. Untuk menutup ya. Saya mau ngajak kita melihat kesaksian atau kisah hidup dari seorang bernama Nabil Quraish. Ada yang pernah tahu Nabil Quraisy? Dia adalah seorang apologet Kristen, seorang Pakistan Amerikan gitu. Dengan keturunan Pakistan namun lahir di Amerika, meninggal di usia 34 tahun karena kanker. Dan dia adalah seorang medical doctor gitu. Di Amerika hidup menjadi dokter tuh nyaman gak? Nyaman ya? Nyaman karena duitnya banyak. Saya dengar cerita kalau orang ke dokter di Amerika bayarnya sangat mahal. Berarti artinya dia punya kehidupan yang nyaman. Lahir dari keluarga muslim yang sangat taat. Dan bahkan ketika dia menyelesaikan studi doktornya dan dia menjadi dokter, dia menjadi seorang apologet muslim. Dan sebagai seorang apologet dia terus berdebat dengan orang-orang lain yang secara arah pandang bertentangan, dan dia bertemu dengan seorang apologet Kristen bernama David Wood. Ketika mereka terus saling berdiskusi dan berdebat gitu, akhirnya dia menemukan kebenaran di dalam Kristus. Dan ketika dia menemukan kebenaran dengan Kristus, dia katakan demikian: mengenal Kristus adalah the most painful thing that I ever did. Mengenal Kristus adalah hal yang paling menyakitkan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia kehilangan teman-temannya, dia kehilangan relasi dengan keluarganya, dia kehilangan kenyamanannya, dia kehilangan karirnya, dia dibuang oleh keluarganya, ya. Tapi kemudian di dalam bukunya gitu, dia kemudian menulis beberapa buku. Di salah satu bukunya, saya kutip dalam bahasa Indonesia, dia katakan demikian: harga untuk mengikut Kristus itu sangat mahal.
tapi imbalannya jauh lebih besar. Meskipun saya harus meninggalkan segala yang saya kenal, harus rela kehilangan keluarga, komunitas, dan identitas saya demi mengikut Yesus. Nabil Qureshi meriset total seluruh kehidupannya. Dia menata ulang hidupnya dari kenyamanan yang dia punya, dari kepercayaan dia punya, dari nilai-nilai yang dia anut dan dia percaya, kepada sebuah pemahaman yang baru akan Kristus. Bagaimana dia mau terus mengenal Kristus, menjadi hidup semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupannya. Meskipun dia kemudian mati muda karena penyakit kanker di usia 34 tahun, tapi dia sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana hidupnya mengenal Kristus. Sebagai sebuah kesimpulan gitu ya, bahwa riset hidup kita adalah bukan tentang bagaimana kita meninggalkan dunia, bukan tentang bagaimana kita anti keberhasilan dan kita berhenti bekerja dan menyiksa diri, tetapi bagaimana kita mengubah pola pikir kita untuk berfokus kepada Kristus. Kita menata ulang identitas kita yang dibenarkan di dalam Kristus, mengarahkan kembali tujuan kita untuk semakin serupa dengan Kristus, dan mengatur arah hidup kita kepada sebuah pengharapan akan kehidupan kekal. Bahwa iman Kristen adalah bukan tentang hidup lebih nyaman, tapi hidup berpusat pada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah mati bagi kami untuk menebus kami, membenarkan kami, memanggil kami dari dalam gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib, yang sudah memberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki satu pengharapan akan kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau dalam kuasa kebangkitan-Mu. Ajar kami Bapa, ketika pada pagi hari ini Tuhan kami belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus mengubah cara pandang kehidupan kami untuk berfokus terus akan pengenalan kepada Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan sungguh-sungguh mau hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mampukan kami Bapa, tuntun kami Bapa, sertai kami Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan segala sesuatunya. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin erat, semakin dekat, semakin mengenal lebih dalam Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Asaf juga. Mari kita meresponi dengan pujian berikut ini. Let's reset today my friends. Ini aku, semua milikku. Ini aku, yes, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh komitmen, dengan penuh semangat. Come on church. Inilah kami Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Benar Tuhan, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan. Berikan sepenuhnya Tuhan. Hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku Kepadamu Tuhanku. kepadamu Tuhanku. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang baik untuk Tuhan yang baik. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum itu saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita pusatkan pikiran, hati, jiwa raga kita kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita yang ada di ruangan ini. Jemaatnya yang ada di TLCC. Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk ikut serta di dalam perjamuan yang diinisiasi oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita bisa mengenang kehidupannya, karyanya, yang dari situ kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal itu. Saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan Tuhan itu
karena Tuhan Yesus sendiri yang menetapkannya bagi gereja kita di TLCC ini dan mengundang kita untuk melakukannya bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia. Perjamuan Tuhan ini hanya diperuntukkan bagi kita yang telah mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan begitu, kami di TLCC juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, namun yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan Tuhan ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di TLCC. Agar perjamuan Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua, saat ini saya mengajak kita semua untuk memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan sambil kita bersaat teduh ini. Apakah kita hidup dalam damai dengan Tuhan? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri, suami kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita hidup dalam damai dengan mereka? Perhatikanlah firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan di perjamuan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap kita yang akan ikut serta di dalam perjamuan Tuhan ini menguji diri kita masing-masing. Dan baru setelah itu kita akan bersama-sama berpartisipasi di dalam perjamuan Tuhan ini. Makan roti dan minum cawan. Ingatlah kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan dengan mengingat kasih Tuhan itu, imanilah, Tuhan tahu kita tidak sempurna, namun Tuhan tetap mengundang kita untuk ikut di dalam perjamuannya. Untuk itu marilah kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat sendiri jemaat-Mu Bapa. Kesempurnaan adalah hanya milik-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang Engkau tebus dari dosa-dosa kami. Dan kehidupan kami, seperti yang Kau katakan di firman-Mu, tidak ada yang lepas dari dosa. Ampuni kami Bapa, layakkan kami untuk ikut di dalam perjamuan-Mu ini. Jemaat Tuhan, ayat-ayat berikut ini adalah landasan dari perjamuan kudus yang akan kita berpartisipasi bersama-sama. Yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berdasarkan firman inilah kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Mari sekarang kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita arahkan perhatian kita hanya kepada Yesus Kristus.
Bapa yang bertata di kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau mengundang kami untuk hadir turut memuliakan-Mu dengan Engkau mengizinkan kami memperingati-Mu Bapa melalui perjamuan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ini. Kami mohon urapan hanya dari Roh Kudus-Mu saja untuk kami selalu menyadarkan dan menguatkan kami melalui apa yang Engkau berkatkan kepada kami terus-menerus Bapa, yang Kau selalu ingatkan kepada kami melalui perjamuan ini. Hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk mengenang Engkau. Jemaat Tuhan, semua sudah siap. Apakah kita semua memiliki roti dan anggur itu? Yang belum, tolong diberikan kepada jemaat yang masih belum memilikinya. Saya minta tolong, ada satu di situ di atas tas saya itu, tolong disampaikan saya. Terima kasih. Ya. Semua sudah memilikinya. Ya Tuhan, layakkanlah kami orang berdosa ini untuk bersama-sama dengan jemaat-Mu di seluruh dunia berpartisipasi di dalam perjamuan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terimalah dan jadikanlah ini menjadi peringatan akan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah berbagi tubuh dan darah bagi gerejanya, bagi kita semua. Silahkan dibuka rotinya. Yang bagian putih itu silahkan dibuka. Silakan diangkat rotinya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jemaat Tuhan, makanlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Silakan dibuka bagian anggurnya. Silakan diangkat jemaat Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah jemaat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Perjamuan Tuhan, silakan duduk jemaat. Perjamuan Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa roti dan anggur yang kita makan dan minum bersama-sama tadi adalah lambang kasih Tuhan Yesus Kristus yang agung kepada kita semua jemaat-jemaatnya. Dan kehendak Tuhan adalah bagi kita untuk meneruskan kasih Tuhan itu kepada setiap orang yang dibawa oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita hanya dapat melakukannya dengan urapan yang datangnya dari Roh Kudus. Itulah tugas kita setelah kita bersama-sama berpartisipasi di dalam perjamuan kudus Tuhan ini. Pergilah dan wujudkanlah kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas pengutusan itu, mari kita sekarang bersama-sama berdoa.
Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Engkau izinkan kami untuk berpartisipasi di dalam perjamuan-Mu Bapa. Perjamuan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Mengetahui bahwa Engkau menghendaki untuk kami berbagi kasih ini kepada sebanyak mungkin orang Bapa. Dan kami pada saat ini juga Bapa mengimani bahwa Engkau akan mengurapi kami untuk menghidupi kasih itu. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang Engkau berkatkan ke dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat kami bertemu dengan orang-orang baru yang mana Engkau izinkan mereka untuk bertemu dengan kami, bagi mereka disentuh oleh kasih-Mu yang luar biasa itu melalui kami. Jemaat Tuhan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung kita segala domba, yaitu Tuhan Yesus Tuhan kita. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan dan hanya kehendak Tuhan, dan mengerjakan kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan oleh Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus-Nya atas karyanya, dan bagi Dialah semua itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya nggak salah, instruksinya adalah saya langsung masuk ke persembahan, betul bukan? Ya, Pak. Ayo kita lanjutkan ibadah kita dengan kita memuliakan Tuhan kita melalui persembahan yang akan kita persembahkan pada Tuhan. Saya persilakan Usher untuk maju ke depan, kita akan mendoakan persembahan ini. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami Bapa untuk kami di dalam kehidupan kami selalu memuliakan-Mu Bapa dengan diri kami sepenuhnya, termasuk dengan apa yang Engkau berkatkan kepada kami sebagai apa yang kami katakan milik kami itu Bapa. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik kembali kepadamu Bapa, untuk Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu. Berkatilah Bapa, pergunakanlah untuk pekerjaan-Mu di TLCC ini Bapa. Perbesarlah kerajaan-Mu di gereja-Mu TLCC ini melalui persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.